Halo semua, selamat datang di podcast aku. Perkenalkan, aku Zara, mahasiswi Ilmu Komunikasi UGM 2017. Podcast ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Media Budaya dan Kaum Muda, atau juga disebut Youth Media Culture. Dalam podcast ini, sesuai dengan isu yang dibahas dalam podcast kelompokku, aku ingin membahas sedikit mengenai gender di Indonesia. Akhir-akhir ini aku lagi tertarik sih sama sebuah posting di Instagram yang membahas tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Posting yang diunggah oleh Fahri Amirullah itu berjudul "Suami, jangan pernah bantuin istri ya". Dari judul itu aku udah mikir enggak, mengira kontennya akan tentang dimana pekerjaan rumah harusnya dikerjakan oleh perempuan saja. Tapi karena banyak temanku ikut nge-like, akhirnya aku memutuskan untuk baca postingnya sampai habis. Ternyata poin yang disampaikan itu cukup menarik, yakni suami harusnya tidak usah dikatakan membantu istri, karena pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan bersama. Ceritanya, Mas Fahri di sini suatu saat mencebokkan anaknya, dan bahkan banyak yang berkata kayak, ih hebat ya bantu istri. Mas Fahri di sini justru bingung karena menurutnya ia tidak membantu istri, melainkan menjalankan kewajibannya karena anak tersebut adalah anak mereka bersama. Begitu pula dengan pekerjaan rumah lainnya. Makanya Mas Fahri berkata bahwa jangan pernah membantu istri, karena memang sudah sepatutnya kerjaan itu dilakukan bersama. Hal ini tentu mendobrak stereotip peran suami dan istri di Indonesia, dimana kan sering banget tuh kerjaan rumah itu urusannya istri, sementara suami hanya perlu kerja mencari uang. Dari komentar dan likes-nya, bisa dilihat bahwa banyak yang setuju dengan pernyataan Mas Fahri ini. Teman-teman saya yang tergolong anak muda pun banyak sekali yang menyukai dan membagikan posting ini di Instagram stories mereka. Gak cuma Mas Fahri sih yang berperan dalam membagikan konten tentang peran suami dan istri yang seharusnya imbang. Akun-akun feminis kayak Indonesia Feminis atau Lawan Patriarki juga aktif membagikan posting semacam ini, yang mana keduanya memperjuangkan kesetaraan gender dan berbagai aspek kehidupan. Ada juga situs seperti Magdalene.co yang mengklaim dirinya sebagai Indonesian Feminist Web Magazine. Dari sini terlihat bahwa di Indonesia sudah terdapat media-media yang memfasilitasi pengetahuan tentang feminisme dan kesetaraan gender. Anak muda pun banyak yang belajar dan mengadopsi paham tersebut dari mengonsumsi media-media tersebut. Hanya saja, bukan berarti perjuangan menjunjung kesetaraan gender sudah berhenti di sini. Dilansir dari artikel di VOA Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan kesetaraan antara perempuan dan laki masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan 2045 sebagai tahun Indonesia Emas, sebagai target terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan lelaki. Menurut Rohika Kurniadisari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, kesetaraan adalah bagaimana perempuan dan lelaki sama-sama mendapatkan 4 hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat. Sementara di Indonesia, pemahaman mengenai kesetaraan gender ini masih belum merata. Misalnya, 1 dari 3 wanita dinyatakan masih mengalami kekerasan dari laki-laki. Hal ini dianggap wajar oleh beberapa orang dikarenakan wanita, terutama seorang istri, dianggap tidak boleh melawan laki-laki atau suaminya. Pola pikir seperti ini tentu toksik dan perlu diberantas. Maka dari itu, aku pribadi sebagai seorang wanita, sebagai seorang mahasiswi, sebenarnya berharap sih semoga kesetaraan gender cepat menjadi isu yang dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Karena ya menurutku aku sih setuju dengan pendapatnya Mas Fahri itu, kayak tentang peran suami dan istri dalam sebuah rumah tangga gitu loh. Kayak ya menurutku memang kalau misalnya kita itu berumah tangga bukan berarti istri itu harus mengerjakan semua pekerjaan rumahnya, tapi itu tuh teamwork gitu loh. Kayak ya suami juga turut membantu gitu loh, dan itu bukan kerjaan si ceweknya doang gitu. Dan aku berharap semoga media di Indonesia juga banyak yang mengangkat tentang kesetaraan gender ini supaya masyarakat Indonesia menjadi lebih terliterasi lagi, dan harapannya bisa tercapai gitu loh, Indonesia Emas 2045 di mana kesetaraan gender menjadi suatu hal yang sudah terwujud. Aku rasa itu dulu sih podcast dari aku, dan aku harap semoga teman-teman dan orang lain yang seumuran denganku juga bakal lebih banyak lagi angkat bicara mengenai isu ini begitu. Mungkin teman-teman atau Mbak, jika ada masukan bisa menyampaikan ke saya. Mana tahu saya bisa membuat podcast lagi mengenai hal ini. Oke, sekian dulu dari saya Zara, pamit dulu. Terima kasih.